Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Alfa dan Omega, Tuhan seluruh sekalian alam, penguasa kehidupan, penguasa segala roh. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dan Tuhan telah menyatakan itu supaya kami orang percaya menerima Yesus Juru Selamat dan percaya kepada-Mu. Tuhan adalah roh, adalah kasih. Turunlah kasih-Mu kepada kami semua. Berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua berkata amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kebutuhan yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 22 sampai 26. Mari kita membaca dengan cermat. Kalau saudara telah melihat ayat ini, saya akan membaca ayat 22. Semua pria membaca ayat 23, wanita membaca 24, 25-26 kita baca bersama-sama. Saya memulai. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendakinya penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sama-sama. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Haleluya. Satu pertanyaan kepada kita. Apakah Dia yaitu firman? Apakah Dia yaitu roh? Apakah Dia itu adalah kasih? Sudahkah semua saudara yang ada di sini punya relasi dengan Dia? Oleh karena itu, kalau kita punya relasi hubungan kepada Yesus Juru Selamat itu, seberapa jauh engkau berhubungan dengan Dia? Seberapa jauhkah masing-masing kita berhubungan dengan Yesus? Apakah kita mengenal Dia sebagai nabi? Mengenal Dia sebagai raja? Mengenal Dia sebagai Tuhan? Mengenal Dia sebagai roh? Mengenal Dia sebagai kasih? Atau mengenal Dia sebagai sahabat?
dengan perempuan Samaria jelas sekali. Orang Samaria itu berkata, kami menyembah Tuhan Allahnya nenek moyang kami Abraham, Ishak dan Yakub di gunung ini. Di gunung ini. Tetapi dia akan datang kepada kami. Akan datang kepada kami dan dia bernama Mesias. Akan datang. Dan dia belum pernah datang. Sudah bagus itu perempuan Samaria itu. Dia punya iman yang terbatas. Dia punya pengharapan yang terbatas. Dia punya kasih yang terbatas. Sebagai latar belakang seorang perempuan Samaria, dia sudah 5 kali kawin, ganti terus. 5 kali menikah. 5 kali mengenal laki-laki. Beda-beda. Dan Tuhan mengetahui. Dan yang sekarang sama kau itu bukan suamimu. Tapi kawan hidup bersama deh. Seperti Tuhan tahu. Nah, kaget juga ya. Perempuan itu baru kenal di sumur pada siang hari bolong, panas terik. Dia menimba air yang sangat dalam. Nah, Tuhan bertemu dia. Saya pikir ya, kepada kita yang hadir di sini, seperti apapun latar belakang kita ya, seperti apapun latar belakang kita, tapi Tuhan berkenan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Iya, siapa yang nyanyi? Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Yesus, haleluya. Dapat hidup tanpanya. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk. Ku puji Tuhan. Perbandingkanlah hidupmu. Mungkin di sini ada garis jujur ya. Garis jujur di dalam cerita. Tahu cerita garis jujur? Mungkin garis desa, mungkin garis kota, tapi disebut dia garis. Seorang gadis yang jujur. Tambah lagi, seorang gadis perawan maksudnya. Seorang gadis jujur. Maksudnya seorang perawan jujur. Jujur nih siapa yang ketawa? Dipertanyakan kau, dipertanyakan integritasmu kalau dikatakan jujur nih artinya kalau kau senyum ketawa saya tidak tahu kenapa. Orang gadis jujur, nona perawan, mungkin di kota, mungkin di desa. Tetapi perempuan Samaria ini bukan gadis jujur.
apakah dia seorang pelacur? Belum tentu. Kedua, apakah dia seorang janda? Karena 5 kali ini kan tinggal suaminya, dan dia sekarang sama orang lain. Pertanyaanku ya, apakah dia jujur? Ternyata dia jujur. Jujur nih, nih, siapa ini yang jujur nih? Tak masalah kamu siapa, tapi dia udah 5 kali menikah, boleh dikatakan dia janda, dan dia hidup bersama laki-laki. Tapi dia jujur. Nah, kenapa Tuhan berkenan berjumpa dengan dia seorang diri di sumur Yakub? Wanita itu punya modal. Dia punya modal. Modal apa? Kejujuran. Ditambah lagi tulus. Ditambah lagi rela. Jujur, tulus, rela. Dia punya ini. Dari mana kau tahu bahwa Tuhan bercakap-cakap dengan dia? Kenapa Tuhan berkenan berjumpa dengan dia? Dan oleh seorang wanita Samaria ini, orang Samaria beroleh berkat. Oleh karena dia. Kenapa oleh dia? Karena Tuhan berkenan. Dan Tuhan memperkenalkan diri kepadanya. Nah, saya mau sampaikan, apabila engkau memiliki sifat kejujuran, ketulusan, dan rela, berkemungkinan kamu boleh Tuhan berkenan mempunyai relasi dengan kamu. Jadi judulnya PMS ini relasi. Maukah kamu kembali ke sifat itu? Maukah kamu? Harus mau. Harus mau. Jadi kalau dia itu seperti itu, dia sudah terhindar dari seorang kaya yang tidak jadi Yesus. Aku sudah melakukan semua hukum Taurat yang diajarkan oleh nenek moyang. Hanya satu yang kau perlu lakukan, dan kau sudah lakukan itu, ikut paham kata Tuhan kan? Orang kaya sudah sangat mendambakan 31%. Tuhan, juallah segala milik, hartamu, kekayaanmu, hartamu, jual dan berikan itu kepada orang miskin.
ikutlah aku. Aduh kasihannya. Kasihan nih loh. Ternyata orang kaya ini ada yang tidak dia miliki dari 3 hal itu. Aku tidak rela. Bilang dulu tidak rela. Tidak rela. Kasihan nih loh. Kasihan nih loh. Emang gua pikirin. Ini kayak gaung saya dia. Bergaung. Artinya nggak disuruh nyambut, disambut. Bersambut. Tapi bukan kayak gayung bersambut ya. Kalau wanita sama Levi karena dalam mungkin 100 meter bersambut begini-begini dia. Kalau kamu memiliki jujur, tulus, rela, dan tambah lagi satu lagi ya, boleh dong tambah. Apa itu satu? Satu lagi apa? Kalau tahu ada dompetku di sini. Ikhlas. Berkorban. Kenapa? Satu itu. Ikut satu itu. Satu itu adalah semacam bukti ya. Bukti. Jadi dia buktikan dengan berkorban. Di dalam percakapan sampai firman yang sudah kita katakan, Tuhan memperkenalkan dirinya. Ayat yang terakhir itu dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara sekalian, sebenarnya firman Tuhan dan pimpinan Roh itu sudah dilakukan kepada kita semua. Tuhan sudah lakukan itu sama semua orang yang ada di ruangan ini. Yang Tuhan lakukan itu sudah kepada kita. Tapi mengapa? Apakah kita tidak termaafkan karena kita tidak apa? Tidak apa kamu? Tidak taat. Tidak apa kamu? Tidak taat, tidak setia. Walaupun sering bernyanyi soal itu. Setia, sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setia.
sudah memperkenalkan diri kepada kita. Tuhan sudah memperkenalkan diri kepada kita. Tapi Tuhan panjang sabar dan besar kasih-Nya. Walaupun kurang lebih kita seperti apa adanya. Karena pada lagunya ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kamu sudah nyanyi. Apa? Coba. Apa yang terjadi dalam ketaatan dan kesetiaan lalu kau suka bernyanyi lagu itu? Apa yang terjadi? Kamu tidak disiplin. Tidak disiplin. Tidak disiplin. I'm sorry, my love. Kau tidak disiplin. Kau hanya sebatas perempuan 5 anak darah yang bodoh. Kasihan. Kenapa? Kau hanya mampu seperti 5 anak darah yang bodoh, sudah berkemas-kemas dari rumah, sudah berkemas-kemas di mana-mana, tetapi ada yang lupa. Lupa ya. Lupa ya. Kamu lupa apa? Kenapa mati? Kamu pergi ke rumah apa? Namanya kalau itu apa? Apa namanya? Payah. So payah. Lagunya apa itu? So payah. Payah con Dios. Tidak disiplin, maka sofaya. Nah sekarang saudaraku sekalian, semua orang Samaria yang ada di desa itu, Samaria artinya adalah satu kota, ibu kota Israel Utara, sebidang tanah yang dibeli oleh seorang raja Israel. Dia beli itu tanah oleh Omri, keturunan adalah raja ke-6 setelah Yerobeam, dan dicatat dalam Alkitab ini raja yang paling buruk di Israel. Udah buruk Yerobeam, kecil, buruk. Udah apa sih buruk. Tapi ini lebih buruk. Raja Israel
tak bersalah. Hidupnya najis, membunuh. Samaria. Tapi suatu ketika ya, maaf aku sudah sedih. Kenapa ya nenek saya itu, katakanlah tulang saya, saudara mamaku, diberikan nama kepada putrinya Samaria. Samaria berumur tahun. Aku sampai sekarang kayak juga. Apa itu? Mereka kasih nama Samaria. Tapi intinya adalah seorang kafilah orang Samaria yang berkarya. Ada orang Samaria yang baik, yang menolong yang korban perkosaan, korban penganiayaan. Tuhan berkenan juga menentukan Samaria. Tapi tak berangkat raja, seorang raja yang bernama Omri, ada hubungan dengan Om, jahat sekali. Nah, Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan boleh terjadi atas kita semua. Kalau kita punya sedikit, ada kemauan, berlaku jujur, berlaku tulus, rela, dan berkorban. Nah, ini pekerjaan. Jadi ada pekerjaan rumah, pekerjaan rumah bagi semua kita yang ada untuk dapat dipercaya. Untuk dapat dipercaya harus memiliki 4 sifat perilaku. Dan itu tidak sulit. Itu adalah dari kemauan kita. Nggak perlu didorong-dorong, nggak perlu buku bacaan, nggak perlu nonton film, nggak perlu. Karena Tuhan kita adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Dialah Yesus. Katakan, akulah itu. Dan firman Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Firman Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Artinya, Dia adalah Tuhan pun berkata kepada kita semua yang ada di sini. Kurang apa? Nah, kurang apa kita? Dia yang maha besar, yang maha mulia, Dialah Yesus. Dialah Yesus. Tidak banyak yang diminta
minta Tuhan kepada kita. Hanya kita mau berubah. Kita hanya mau berubah. Maukah kita berubah? Ada lagunya itu. Itu walaupun dia tahu banyak yang saya tahu, tapi dia terus jangan ngomong ya. Kita sudah tahu sebetulnya. Maksudnya kita sudah banyak tahu bagaimana mengikut Tuhan. Bagaimana kita mau jadi evangelis, jadi utusan. Kita mau jadi utusan yang dikehendaki Tuhan. Dalam doa syafaat kita itu banyak sekali doa kita. Mengertikah saudara kalau Tuhan menjawab doa kita? Wah, 1000 pastoral. Ini belum berapa ini? Pastoral dan pastoral besar-besar. Kita berdoa syafaat yang kita selalu doakan itu bukan untuk perorangan, tapi kepada masing-masing kita berolehnya. Kita doakan, ya doa syafaat kita beroleh dari Tuhan. Supaya apa? Terpenuhi perkataan Tuhan, gembalakanlah domba-domba. Domba-domba yang bengek, yang sakit-sakitan, yang udah tua, yang kuat-kuat, yang cakap-cakap, yang cantik-cantik, yang keren-keren, semua ada di situ. Kita doakan dan digembalakan. Maka jadilah kita seperti yang dikatakan Tuhan dalam ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tak perlu berbusa-busa dosen-dosen, pengajar-pengajar cerita kepada kalian kalau kalian ada kemauan. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Maka kau akan tahu hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Harusnya semua orang harus memahami itu. Tidak usah berbusa-busa. Kemarin Ibu Kaci berbusa-busa. Janganlah begitu. Perhatikan bagaimana rasa hormat kepada Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kita. Jadi lagu-lagu yang kau lihat dalam siapapun yang menyanyikan gereja besar atau gereja lokal, gereja internasional, kau lihat lagu ini kurang hormat, tidak memberi hormat, tidak memberi pujian kepada Tuhan Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan maka hari ini marilah kita menghormat satu sama lain.
dari Samaria yang sedemikian mendapatkan kehormatan dari Tuhan. Kenapa dia harus jam 12 cari air jauh-jauh? Dia tidak mau lagi banyak berhubungan dengan dunia luar. Dia kerjain sendiri, dia kerjain semua sendiri. Tapi sekarang Tuhan dia buka jalan saat tiada jalan. Sekarang Tuhan buka kesempatan, buka kita keluar untuk menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanku, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita dulu lihat perbandingan. Inilah leaflet kita yang lama, leaflet sekolah kita yang lama. Dan inilah leaflet kita yang baru. Oleh karena itu kita harus bangkit. Santos Hasi harus bangkit. Tanggal 4 Juni rapat gereja, seminar 5-6 April. Tanggal 24-25 gereja, 5-6 seminar. Marilah kita semangat supaya kita bangkit. Dengan semangat kita bangkit seperti perempuan Samaria yang bangkit. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Bapa, oleh firman-Mu dan oleh Roh-Mu yang kudus itu, ajarlah kami akan seluruh kebenaran, supaya kami beroleh hidup yang kekal dan kasih karunia-Mu menyertai kami sepanjang hidup kami. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata amin. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Baik, kami berikan baik untuk Tuhan. Sebelumnya yang bertugas dipersilakan. Kita berdoa.
berdoa. Salam puji syukur hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kami bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terima kasih Tuhan, kami sudah memulaikan ibadah kami mulai dari awal pertengahan, dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar bisa kami renungkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan menyampaikan setiap pokok doa kami di hadapan-Mu, namun sucikan layakkanlah kami di hadapan-Mu. Pada saat ini kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah, kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan, serta berita-berita hoax atau kerusuhan terorisme yang mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi supaya perekonomian bangsa dan negara kembali menguat dan dipulihkan meskipun masih mengalami dampak pandemi dan pergumulan-pergumulan lainnya. Kami juga berdoa untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani Tuhan Yesus. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita tetap terus berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk PT Santosa Asijaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus komisaris atau direksi, manajer, staf karyawan-karyawati di kantor pusat Condet dan Geraha Zima agar diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja. Kiranya tercipta suatu manajerial yang sistematik dan terintegrasi antara semua divisi. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT Santosa Asijaya dan memberikan kelimpahan dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan proyek HDD Jalur Jati Bening dan Teluk Buyuk sebagai bagian dari proyek Spam Jatiluhur dari PT Wijaya Karya, supaya berhasil dari awal hingga akhir dengan hasil yang memuaskan, sehingga PT Santosa Asijaya dapat dipercayakan lagi untuk mengerjakan proyek-proyek lainnya dari PT Wijaya Karya. Kami juga berdoa untuk pemeliharaan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Tanjung Jabung, kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan Wisma Santosa Asi di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kiranya Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk melakukan desain engineering, RAB, dan pelaksana pembangunan Wisma Santosa Asi dan segala kebutuhan operasional yang dibutuhkan Tuhan yang mencukupkan. Kami juga berdoa untuk proyek SKTT 150 Cafe Cakung Bekasi dari PT Wika. Proyek ini agar PT Santosa Asijaya bersama pabrikan kabel terbaik memenangkan proyek ini. Kami juga berdoa untuk Pertamina Indonesia, Penggurukan Gresik, PDAM Jawa Timur, proyek fiber optik Telkom Surabaya dan sekitarnya, supaya Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami juga berdoa untuk para pekerja agar selalu dilindungi dalam setiap pekerjaannya, agar bisa melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap berdoa. Pada saat ini kita berdoa untuk donatur PT Riau Asih Jaya, Koperasi Santosa Asih Agape, PT Multi Karya Tusindo, PT Tunas Berkat Sentosa. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk PT Riau Asih Jaya, kiranya Tuhan menolong penetapan susunan direksi yang tepat dan benar guna mengusahakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memberkati gerakan Santosa Asih Ministry. Kami juga berdoa untuk Koperasi Santosa Asih Agape, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia untuk menyempurnakan pengurus koperasi ini sesuai dengan peraturan pemerintah, dan koperasi melakukan pelayanan dengan kredit murah. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembentukan PT Santosa Pasir Jaya, perusahaan penambangan pasir Kalimantan Timur dan di Indonesia pada umumnya. Kiranya rancangan ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk proyek pengembangan swasta area proyek segmen 6 Balikpapan Kalimantan Timur antara PT Royal Borneo Propertindo dengan PT Santosa Asih Jaya. Kiranya proyek ini dapat dilaksanakan dengan baik agar pertolongan Tuhan proyek ini berjalan menjadi berkat bagi Santosa Asih Ministry. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berdoa untuk STT KSM Santosa Asih. Bapa Allah yang Esa, Allah yang murah kasih, kali ini kami berdoa untuk seluruh sesti dan sah serta sivitas akademika. Kami berdoa agar mereka memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan juga prodi teologi. Allah Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk keluarga para dosen, sesti dan staf yang bekerja di STT KSM. Senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera, dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para mahasiswa-mahasiswi STT KSM semester 8 yang saat ini Bapak sedang PPL, supaya mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk semester 2, semester 4, dan semester 6 agar diberikan kesehatan, pengetahuan, hikmat kebijaksanaan, tanggung jawab, dan semakin teguh dalam panggilan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga para mahasiswa-mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk berdirinya kampus STT KSM Santosa Asih di Provinsi Jambi. Setiap dosen yang mengajar senantiasa dapat bekerja sama, saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga proses perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan harapan, dan Tuhan memberkati setiap para mahasiswa-mahasiswi. Kami juga berdoa untuk pembangunan lab school dan ruangan praise and worship agar dapat terlaksana dengan baik.
Ya Allah Bapa yang baik, kami berdoa untuk seminar guru sekolah minggu profesional mulai tanggal 5 sampai 6 April 2023 ini, dan Rakernas Gereja Santosa Asih tanggal 23 sampai 25 Februari 2023, supaya Tuhan yang menolong segala persiapan dan Tuhan yang memberkati. Semua pokok doa ini kami percaya serta bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kita masih tetap berdoa. Kita berdoa untuk lembaga Santosa Asih dan penginjilan. Ya Tuhan, ya Allah kami yang kami sembah di atas surga, kembali kami berdoa untuk pembangunan gereja Santosa Asih di seluruh Indonesia dengan 100 gereja pada tahun 2030 dan 1000 pastoral pada tahun 2050. Kami juga terus membawa di dalam doa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, serta pulau-pulau lainnya. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan dan pelaksanaan PAUD terpadu dan sekolah minggu profesional di Jalan Condet Raya nomor 17. Kiranya apa yang menjadi visi dan misi lembaga tercapai dan menjadi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah, kami berdoa untuk berdirinya 7 bendahara yang jujur untuk mengurus pengembalaan domba-domba Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini. Kami juga terus berdoa untuk berdirinya Universitas Santosa Asih dengan 5 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Olahraga. Kami juga bersyukur Tuhan dan berdoa untuk komunitas Injil Santosa Asih. Kiranya kasih karunia Tuhan memberikan pengetahuan dan kesungguhan hati kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat, teman, dan orang lain, sehingga komunitas ini menjadi gereja jalanan untuk Indonesia. Kami juga terus mendoakan Tuhan, berdoa untuk channel TV Santosa Asih, channel Santosa Joyful Kids, channel Santosa Asih Ministry, Santosa Asih Website, Santosa Asih Entertainment, Santosa Asih Musik, Santosa Asih Charity, pembuatan metode penginjilan anak dan pelayanan anak, dan Santosa Asih Preschool. Santosa Asih Charity memperhatikan kebutuhan community dan membantu pelayanan sosial, agar semua rencana atau program yang telah dibuat menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa di seluruh dunia. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk penginjilan di seluruh dunia, dari pulau dan benua, supaya firman Tuhan terdengar sampai ke ujung bumi, dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melayani, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Semua pokok doa ini kiranya beroleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini belum selesai. Saya baru satu nafas saya tarik. Perhatikan baik-baik. Ulangi, saat teduh dimulai. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik, jika ada pengumuman dari SAJ dan KSM, silakan.
Ya, saya berdiri di sini untuk kepentingan seminar Sekolah Minggu Profesional. Bersyukur bahwa susunan panitia sudah ditandatangani oleh Ketua Yayasan. Tadi saya ketemu Ibu Norma bilang kalau terlambat maka beliau sudah ke Surabaya. Akhirnya kami di kantor yang di Pasar Rebo ya. Sempat ketemu dan beliau sudah tanda tangan. Saya juga sudah tanda tangan dan kemarin saya sudah kirim ke beberapa pihak termasuk grup dosen, dan luar biasa bahwa ada satu dosen tidak tetap yang meresponi. Dia bertanya, Bapak ini satu kegiatan atau berapa? Saya bilang ada 3 kegiatan yang dihimpun dalam satu seminar. Satu seminar, artinya kita beri peluang kepada 7 aras gereja untuk bicara tentang sekolah minggu profesional, tetapi juga ada prosedik, di mana karya daripada setiap orang, baik dosen maupun siapa saja, tetapi itu merupakan hasil penelitian. Kita berharap bahwa hasil penelitian itu tidak hanya riset buku, tetapi juga hasil penelitian lapangan. Kita harap begitu, tetapi nanti kita memperhatikan situasi dan kondisi. Kalau sekiranya peluang tidak memungkinkan untuk riset lapangan, ya cukup riset pustaka. Tetapi kita berharap bahwa pustaka yang dipakai juga pustaka terkini, artinya 10 tahun. Jangan 20 tahun masih dipakai, karena informasinya sudah berubah. Ya, jadi itu yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Untuk SEMA akan saya sampaikan karena saya belum tahu grupnya, grup WA. Saya akan sampaikan kemudian, tetapi SEMA sudah mulai memikirkan untuk merancang sertifikat. Kita beri kepercayaan kepada SEMA untuk merancang sertifikatnya. Brosurnya nanti kita akan bicara dengan panitia. Lalu hari Selasa depan itu ada rapat kedua dari panitia seminar. Saya berharap bahwa teman-teman yang sudah dilibatkan dalam kepanitiaan hadir dalam rincian kegiatan yang jelas. Misalnya apakah dana yang diperlukan, silahkan dirinci supaya kita akan masukkan di dalam proposal. Karena saya sudah membuat proposal, tetapi saya terkendalanya adalah rincian biaya. Ya, misalnya bagian konsumsi kita butuh dana berapa dan seterusnya. Yang lain supaya kita buat dalam bentuk proposal dan kita akan sampaikan ke yayasan. Kemarin saya ditanya mana rincian biaya. Saya bilang nanti kami rapat lagi, kemudian kami akan sampaikan kemudian. Selanjutnya beliau bertanya, apakah ini berguna bagi sekolah? Saya bilang tentu sangat berguna. Untuk kepentingan akreditasi, selain itu untuk juga dosen, untuk hukum dan lain sebagainya. Baik, jadi itu yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mari kita dukung dalam doa bersama supaya fokus kita, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh pendiri, bahwa kita harus fokus. Maka senang bahwa sekolah minggu profesional ini menjadi fokus daripada sekolah ini. Sehingga doa kita bersama, harapan kita bersama, semangat kita bersama adalah seminar ini sukses. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi perhatian, hidup kita udah mulai reot. Gedung yang di atas ruang kuliah ini akan direhab. Tahap pertama, semua gedung kuliah 4 ruangan. Tahap pertama. Tahap kedua, asrama pria. Tahap ketiga, parkir. Tahap keempat, membangun apa yang sudah kita doakan, lab school dan responsif. Tahap tingkat 3, asrama. Jadi tahun ini kita berjuang. Kalau kita dengan hati yang seperti tadi, jujur, tulus, rela, dan berkorban, pasti
Shalom. Shalom. Kalau bagi kita semuanya, hari ini saya mengingatkan bahwa GSK nanti ada rapat jam 11. Minta tolong untuk mahasiswa nanti siapkan mejanya di ruangan chapel. Itu ada Paul dan Eto, Chris, Alpi, Herman dan Syukur. Jadi minta tolong nanti setelah ini mengangkat meja dari dapur ke ruangan chapel. Jadi tolong pada saya. Ibadah kita telah selesai. Shalom, selamat berjuang. Selamat berjuang.